Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada hari ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang tugas besar kami yang berjudul Analisis Hubungan Nilai Konstanta Pegas terhadap Faktor-Faktor Pembentuknya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas TPBB yang beranggotakan saya sendiri, Intan Putri Lintar, 1020-1048. Yang kedua, Maimunah Nur Nazahah, 1020-1052. Yang ketiga, Nida Fauziah, 1020-1068. Yang keempat, Putri Permatasari, 1020-1072. Dan yang kelima, Yumna Alfiah, 1020-1088. Saya akan menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Next. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip fisika sangat sering diterapkan dalam berbagai aktivitas. Salah satunya adalah prinsip hukum Hooke yang diterapkan dalam penggunaan pegas. Hukum Hooke sendiri adalah hukum mengenai gaya yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pegas. Digunakannya analisis regresi berganda untuk mengetahui bagaimana hubungan nilai konstanta pegas terhadap faktor-faktor pembentuknya. Hal ini didapatkan nilai konstanta pegas yang sebenarnya atau hanya mendekati yang sebenarnya. Next. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah metode tabel regresi merupakan alternatif cara untuk mencari nilai koefisien regresi? Lalu yang kedua, apa hubungan massa, periode, dan simpangan terhadap nilai konstanta pegas secara bersamaan? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara massa, periode, dan simpangan masing-masing terhadap nilai konstanta pegas? Next. Untuk tujuan penelitian, yang pertama ada mengetahui metode tabel regresi dapat digunakan sebagai alternatif cara untuk mencari nilai koefisien regresi. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan massa, periode, dan simpangan ketiganya terhadap nilai konstanta pegas secara bersamaan. Lalu, yang terakhir, menganalisis hubungan antara massa, periode, dan simpangan terhadap nilai konstanta pegas. Lalu, ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah sebagai pembuktian metode tabel regresi yang merupakan alternatif cara untuk mencari nilai koefisien regresi. Lalu yang kedua merupakan memberikan kejelasan hubungan antara massa, periode, dan simpangan terhadap nilai konstanta pegas secara bersamaan. Next. Baik, selanjutnya itu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, statistik deskriptif, yang merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Statistika deskriptif dapat disajikan dengan dua jenis, yaitu penyajian secara grafis atau visual, contohnya histogram, poligon, pie chart, dan OGIF. Dan yang kedua, penyajian secara numerik, contohnya central tendency, pencaran, fractile, skewness, dan pengukuran keruncingan. Adapun ukuran dalam statistika deskriptif antara lain ukuran frekuensi, kecenderungan terpusat, variansi, dan juga posisi. Yang kedua ada uji hipotesis yang merupakan pernyataan statistika yang harus ditolak atau diterima. Tujuan dari pengujian hipotesis ini adalah menggunakan statistik dan pengetahuan kita akan sebaran statistik untuk menggambarkan populasi. Yang ketiga yaitu analisis regresi berganda. Adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan sebuah variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Terdapat beberapa metode untuk menentukan koefisien regresi. Contohnya metode kuadrat terkecil dan juga matriks. Nah, metode kuadrat terkecil ini adalah salah satu metode penduga parameter dalam model regresi yang lebih sering digunakan daripada metode lainnya. Karena metode ini memiliki sifat-sifat yang dapat menghasilkan penduga yang baik berdasarkan beberapa asumsi. Kemudian yang selanjutnya ada koefisien korelasi dan determinasi, di mana koefisien korelasi ini adalah koefisien yang menggambarkan tingkat keeratan hubungan linier antara dua peubah atau lebih. Nah, interval nilai koefisien korelasi di bawah ini mengklasifikasikan kategori korelasi antar variabel. Ada yang sangat lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Kemudian ada pula koefisien korelasi berganda atau disebut dengan determinasi, yaitu koefisien yang menerangkan seberapa besar presentase variabel xn, xn plus 1, xn plus 2, dan seterusnya dapat menjelaskan nilai y kuadrat dari koefisien korelasi. Dan yang terakhir di sini ada uji parameter dan normalitas. Dalam uji parameter,
Nilai yang dibandingkan dengan nilai alfa 0,05 adalah p-value masing-masing variabel. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan dengan variabel tak bebasnya. Sedangkan uji normalitas adalah satu distribusi probabilitas yang penting dalam analisis statistika. Digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana sumber data, variabel yang digunakan, metode analisis data, dan tahapan penelitian. Yang pertama yaitu sumber data. Objek yang dijadikan penelitian dalam makalah ini adalah pegas yang berasal dari aplikasi simulasi PET. Data yang dipusatkan untuk penelitian adalah nilai konstanta pegas, massa beban, periode getaran, dan simpangan yang mana telah dihitung oleh penulis. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen, yaitu variabel Y, yaitu konstanta pegas dalam satuan Newton per meter. Sementara variabel independen, yaitu variabel X, yaitu massa beban dalam kilogram, periode getaran dalam sekon, dan simpangan yang diberikan pada pegas dalam sentimeter. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Nilai yang termasuk dalam statistik deskriptif adalah mean, median, modus, standar deviasi, dan variasi. Kedua, uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui hipotesis yang diterima dengan cara membandingkan F-tabel dengan F-hitung. Hal yang harus dilakukan pertama adalah menyusun hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan kriteria keputusannya. Yang ketiga, analisis persamaan regresi berganda. Metode untuk menganalisis dan menentukan model persamaan regresi berganda yang digunakan penulis untuk menganalisis data diantaranya sebagai berikut. Analisis persamaan regresi berganda yang pertama itu metode matriks, yaitu membuat tabel bantuan komponen-komponen matriks. Tabel bantuan berisi nilai-nilai dari komponen matriks A dan B. Komponen-komponen matriks A terdiri dari sigma X1, sigma X2, sigma X1, sigma X1, X2, sigma X1, X3, sigma X2, X3, sigma X12, X12, sigma X22, dan sigma X32. Sementara komponen matriks B yaitu sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X3Y. Selanjutnya menentukan nilai koefisien regresi dengan determinan matriks, yaitu disusun terlebih dahulu matriks A, A1, A2, hingga A4, sesuai dengan aturan susunannya. Kemudian dicari nilai determinannya menggunakan rumus MDeterm pada Excel. Masukkan nilai determinan ke persamaan koefisien regresi, yaitu Bx sama dengan Ax per A. Yang kedua, metode tabel regresi Excel, yaitu yang pertama mencari nilai deskriptif, selanjutnya membuat tabel regresi, selanjutnya menentukan nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi, next. Lalu menguji hipotesis dan uji parameter, lalu uji normalitas, dan terakhir menetapkan persamaan regresi bergandanya. Next. Dan yang terakhir yaitu tahapan penelitian. Yang pertama pengumpulan data, kedua penentuan objek data penelitian, yang ketiga pengolahan data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Ya baik, selanjutnya ada bab 4 mengenai pembahasan. Next. Yang pertama ada statistik deskriptif, yaitu dengan bantuan Excel dapat diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama ada mean, didapatkan X1 0,165, X2 0,8526, X3 25, dan Y 8,718. Kemudian yang kedua didapatkan median, X1 0,14, X2 0,8, X3 25, dan Y 8,712. Kemudian yang ketiga modus, didapatkan X1 0,065, X2 0,976, X3 20, dan Y 5,796. Kemudian didapatkan kuartil pertama X1 0,065, X2 0,667, X3 20, dan Y 5,873. Selanjutnya kuartil ketiga yaitu didapatkan X1 0,29, X2 0,999, X3 30, dan Y 11,524.
Kemudian selanjutnya didapatkan range X1 0,225, X2 0,938, X3 10, dan Y 6,331. Selanjutnya didapatkan standar deviasi dengan X1 0,0944, X2 0,2854, X3 5,047, dan Y 2,415. Selanjutnya didapatkan variansi X1 sama dengan 0,0089, X2 0,0815, X3 25,472, dan Y 5,833. Selanjutnya ada analisis persamaan regresi berganda. Di sini yang pertama ada metode matriks. Dari metode matriks tersebut didapatkan nilai B0 sama dengan 15,683241, B1 46,3228884, B2 didapatkan min 17,123276, dan B3 didapatkan min 0,000367. Kemudian dari hasil B0 sampai B3 tersebut dapat disusun bentuk umum persamaan regresi berganda, yaitu Y sama dengan 15,683241 ditambah 46,3228884X1 dikurang 17,123276X2 dan dikurang 0,00367X3. Dengan Y sama dengan nilai konstanta pegas, X1 sama dengan massa, X2 periode pegas, dan X3 sama dengan simpangan pegas. Next. Kemudian ada metode tabel regresi. Dari tabel tersebut dapat dilihat yang pertama ada koefisien korelasi yang dapat dilihat pada baris multiple R dengan nilai 0,930373693, yang artinya korelasi antar variabel itu sangat kuat. Kemudian ada koefisien determinasi yang dapat dilihat dari baris R square yang sebesar 0,8655955208, di mana artinya nilai Y mampu dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3 adalah sebesar 86,56%. Selanjutnya ada uji hipotesis. H0 yaitu variabel X1, X2, dan X3 memiliki pengaruh terhadap Y bersamaan. H1 variabel X1, X2, dan X3 tidak memiliki pengaruh terhadap Y secara bersamaan. Dapat dilihat pada tabel, pada F value yaitu 107,3368487. Sementara nilai F tabel yaitu 5,4788600293. Dapat dilihat bahwa F value lebih besar dari F tabel, yang menyatakan bahwa H0 gagal diterima atau ditolak, dan H1 diterima, yang artinya X1, X2, dan X3 tidak memiliki pengaruh terhadap Y secara bersamaan. Kemudian ada uji parameter. Dapat kita lihat dari P-value dari masing-masing variabel X, yaitu X1 2,26532 pangkat min 21, X2 1,96252 pangkat min 23, dan X3 0,988243344. Dapat dilihat bahwa P-value X1 dan X2 itu lebih kecil dari 0,05, sedangkan X3 P-value-nya lebih besar. Maka dapat diartikan bahwa X1 dan X2 itu mempengaruhi Y secara signifikan, sedangkan X3 tidak mempengaruhi Y secara signifikan. Kemudian kita dapat lihat pada tabel ketiga kolom koefisien. Dapat dilihat seksama bahwa B0, B1, B2, dan B3 memiliki nilai yang sama. Maka dari itu dapat kita buat model persamaan regresi bergandanya dari tabel koefisien. Selanjutnya berikut adalah grafik regresi. Dari grafik regresi tersebut, kita dapat tahu bahwa persebaran data tersebut tersebar sepanjang garis diagonal, yang mengartikan bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal. Selanjutnya bab 5 penutup. Kesimpulan yang pertama, metode regresi dapat digunakan sebagai metode alternatif untuk menentukan model persamaan regresi berganda. Kedua, berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini, didapat persamaan regresi sebagai berikut. Y topi sama dengan 15,63241 plus 46,3228884 X1 dikurang 17,12123276 X2 min 0,000367 X3. Yang ketiga, masa, periode, dan simpangan tidak memiliki pengaruh terhadap Y secara bersamaan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil uji
F di mana diperoleh F tabel sebesar 5,4788600293, sedangkan nilai F value diperoleh sebesar 107,3368487, sehingga dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Yang keempat, hubungan masing-masing variabel berbeda-beda. Massa dan periode mempengaruhi konstanta pegas secara signifikan, sedangkan simpangan tidak mempengaruhi secara signifikan. Yang kelima, pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh massa, periode, dan simpangan terhadap konstanta adalah sebesar 86,56%. Next. Saran. Yang pertama, dapat digunakan metode tabel regresi supaya perhitungan lebih tepat dan menghemat waktu. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel lain dan mempengaruhi konstanta agar hasil penelitian berikutnya dapat lebih berkembang. Yang ketiga, bagi seorang peneliti dalam memberikan hasil data perhitungan harus disertai dengan interpretasi atau kesimpulan yang jelas. Next. Berikut adalah pembagian kerja. Baik, itu saja yang kami sampaikan terkait penjelasan tugas besar kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.